Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Puhaba Syedara. Kembali lagi bersama kami dalam Berita Aceh. Saya Akbar Hazana. Beragam berita aktual, tajam dan terpercaya akan kami hadirkan untuk Anda pagi ini. Dan berikut 3 berita utama pagi ini. Sejumlah mahasiswa menggelar unjuk rasa di kantor Gubernur Aceh menuntut penyelamatan program jaminan kesehatan Aceh. Banjir yang merendam 14 kampung di Kecamatan Singkil sejak pekan lalu mulai surut meski di beberapa tempat masih tergenang banjir. Wakil Dirut RSUD Datu Beru Takengon Aceh Tengah diperiksa polisi lantaran terlibat penganiayaan terhadap 2 remaja di sebuah kafe. Sejumlah mahasiswa berunjuk rasa di kantor Gubernur Aceh menuntut perpanjangan program Jaminan Kesehatan Aceh atau JKA yang terancam dibekukan akibat kesulitan pembayaran. Namun kedatangan mahasiswa tidak digubris penjabat Gubernur Aceh Ahmad Marzuki sehingga mereka berorasi di gerbang kantor gubernur dengan membakar ban bekas. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Peduli Seramo Makkah mendesak pemerintah Aceh tidak mengalihkan dana JKA untuk kegiatan PON Aceh Sumut 2024. Sebaiknya tunggakan JKA ke BPJS yang hampir 1 triliun rupiah segera dilunasi agar program tidak terancam. Dalam aksinya, massa membentangkan spanduk yang mengecam pemerintah Aceh lantaran mengabaikan kebutuhan rakyat. Mereka menentang pemerintah menggunakan dana otsus JKA untuk kebutuhan lain. Gini Pak, hari ini kami dari IMP Seramo Makkah mendesak PJ Gubernur Aceh yaitu Ahmad Marzuki agar serius untuk menangani isu JKA ini dan secepatnya untuk membayar hutang pada BPJS. Dan kami minta kepada PJ Gubernur Aceh Ahmad Marzuki untuk penyelenggaraan PON ke depannya agar tidak menggunakan anggaran dana otsus karena hari ini masyarakat Aceh sangat membutuhkan dana otsus tersebut dari segi kesejahteraan, segi pendidikan, kesehatan karena dengan otsus itulah rakyat Aceh yang ditutupi dari otsus. Massa geram dengan kebijakan penjabat Gubernur Aceh Ahmad Marzuki yang tidak berpihak kepada rakyat kecil. Sehingga Presiden Jokowi diminta mencopotnya karena dinilai gagal dalam memimpin Provinsi Aceh. Unjuk rasa yang dikawal sejumlah polisi berjalan aman. Petugas hanya mengantisipasi agar aksi tidak menurun anarkistis hingga massa membubarkan diri. Taufik Kelana melaporkan dari Banda Aceh. Tebing jalan provinsi yang menghubungkan Kabupaten Nagan Raya dengan Aceh Tengah longsor pada Sabtu siang. Tebing bukit lintas Desa Blangpuu, Kecamatan Betong Atuh Banggalang, Kabupaten Nagan amblas hingga menutupi badan jalan akibat tanah yang labil usai diguyur hujan. Video warga merekam saat para penumpang angkutan umum harus turun mendorong kendaraan agar bisa melewati tumpahan longsoran tanah dan akar pohon. Petugas bersama penumpang lainnya juga membantu pengendara agar tidak terjebak di kawasan longsor. Tanah longsor menimbun badan jalan raya lintas kabupaten. Petugas terus berupaya menyingkirkan tanah dari badan jalan agar lalu lintas kembali lancar. Pohon besar yang berada di tepi tebing tumbang hingga terdorong ke badan jalan mengakibatkan akses lalu lintas putus. Namun kondisi ini tidak berlangsung lama setelah petugas dibantu warga serta pengendara membantu mendorong kendaraan yang terjebak di kawasan itu. Pada hari ini telah terjadi longsor di Desa Blangpuu, tepatnya di Kareng Ijo, di Jalan Lintas Nagaraya Takengon. Kami dari Babin Kamtimas, Babinsa, BPBD, dan masyarakat telah berupaya membersihkan jalan-jalan yang tertimbun longsor.
untuk himbauan kepada masyarakat yang melintasi jalan Nagaraya Tekengon agar berhati-hati karena takutnya ada longsor susulan. Hingga Sabtu sore, tim gabungan dari polisi dan tentara dan sejumlah warga masih bergotong royong untuk menyingkirkan material longsor. Warga diimbau berhati-hati saat melintasi kawasan Betong Atuh, Nagan Raya, Aceh Tengah karena curah hujan masih tinggi sehingga berpotensi terjadinya longsor. Basriadi melaporkan dari Nagan Raya. Banjir yang merendam 14 desa di Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil mulai surut. Namun genangan akibat banjir dengan ketinggian berkisar antara 60 hingga 90 cm masih tersisa di beberapa lokasi. Para korban banjir yang sempat mengungsi ke rumah kerabat telah kembali. Mereka mulai membersihkan rumah dari material banjir, terutama lumpur. Meski warga sudah kembali ke rumah, genangan yang sudah berlangsung hampir sebulan membuat warga menderita. Sementara itu, sebagian permukiman dan jalan antar desa masih terendam. Para korban banjir tidak punya pilihan lain selain bertahan di tengah genangan sambil memanfaatkan air banjir untuk mencuci peralatan rumah dan pakaian. Ini di Kabupaten Aceh Singkil sudah mulai berangsur surut dengan ketinggian rata-rata antara 60 cm sampai dengan 90 cm. Masyarakat yang terdampak itu berjumlah 2.759 kakak, sekitar 9.713 jiwa. Tersebar di 13 desa dalam Kecamatan Singkil. Petugas BPBD mengimbau warga agar selalu waspada lantaran banjir belum sepenuhnya surut, sehingga mengancam keselamatan jiwa terutama anak-anak dan lansia. Nazarudin melaporkan dari Aceh Singkil. Sejumlah logistik pemilu 2024 terus berdatangan di Komisi Independen Pemilihan KIP Aceh Barat Daya. Setelah bilik suara, kali ini 2.228 kotak suara pemilu 2024 diterima KIP Aceh Barat Daya. Satu persatu kotak suara diturunkan petugas dari mobil khusus. Kotak suara kardus yang masih terbungkus plastik disusun dan disimpan di gudang logistik KIP setempat. Petugas KIP merakit salah satu kotak suara untuk memastikan logistik yang diterima bisa digunakan. Jumlah kotak suara yang diterima KIP Aceh Barat Daya berjumlah 2.228 keping. Kotak suara yang diterima dalam kondisi baik dan siap digunakan. Penerimaan kotak suara di kantor KIP disaksikan Komisioner Panwaslim bersama petugas keamanan dari polisi dan tentara. Hari ini masuk logistik yaitu berupa kotak suara itu dengan jumlah 2.228 kotak suara. Itu kotak suara yang kita terima apakah sudah sesuai untuk kebutuhan di? Alhamdulillah sudah sesuai dengan kebutuhan di tingkat kita Kabupaten Aceh Barat Daya. Berapa kebutuhan kita? Ya, sekitar itu 2.228 dengan TPS di 442 TPS. Kotak suara yang diterima KIP Aceh Barat Daya untuk kebutuhan di TPS 442 yang tersebar di daerah itu. Logistik pemilu lainnya seperti tinta, karet, dan surat suara segera menyusul. Mimi Saputra melaporkan dari Aceh Barat Daya. Ya,